Oke, kembali lagi sama gua di Kalkulus 3 pertemuan 10 mengenai medan vektor dan integral garis. Oke, langsung aja ya. Untuk medan vektor sendiri, penjelasannya adalah suatu fungsi dari ruang geometri Euclid berdimensi n ke ruang vektor berdimensi n. Jadi secara umum, dia ada perpindahan dari ruang geometri berdimensi n ke ruang vektor berdimensi n. Untuk kasusnya sendiri, di sini gue bagi menjadi dua kasus yang utama, yaitu salah satunya adalah kasus untuk dua peubah, dan kasus yang kedua adalah kasus tiga peubah. Untuk kasus dua peubah sendiri, kita bisa lihat di sini, di mana misalkan D himpunan dari ruang vektor berdimensi 2, maka medan vektor pada ruang vektor berdimensi 2 adalah fungsi f yang memadankan semua x, y elemen D dengan suatu vektor dua dimensi fx, y. Berarti di sini kita bisa lihat dia mengandung dua peubah, yaitu x dan y, maka nilai f besar xy sama dengan pxyi ditambah qxyj. Jadi di sini dia akan memadankan sebuah bentuk arah vektornya i dan j. Dan untuk kasus tiga peubah, maka dia memiliki tiga arah, yaitu arah i, j, maupun arah k. Untuk yang berikutnya, di sini kita punya medan skalar. Untuk pembedanya sendiri adalah dengan medan vektor f ya tentunya. Berarti di sini dia berupa sebuah bilangan. Dia akan berpindah ke ruang skalar R, di mana ruang skalar R ini dia akan berdimensi satu, di mana dia adalah sebuah bilangan biasa yang tidak memiliki peubah X, Y, maupun Z, ataupun yang lainnya. Jadi di sini untuk kasus dua peubah tersebut adalah F dari ruang Euclid berdimensi 2 ke R dengan Z sama dengan fxy. Begitu pula pada tiga peubah, maka Z bisa kita ganti menjadi Y karena Z akan dipakai pada saat F. Berarti di sini ada fxy, Z. Dan kalau secara umumnya sendiri, berarti dari ruang Euclid berdimensi n ke ruang vektor R dengan V sama dengan fx1, x2 sampai xn. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai gradien medan skalar. Kita misalkan fxyz adalah medan skalar yang terdiferensialkan pada suatu daerah D, himpunan dari ruang Euclid berdimensi 3. Maka gradien dari f tersebut bisa kita baca dengan notasi berbentuk segitiga terbalik yang bisa kita baca sebagai nabla. Maka nabla f merupakan medan vektor, di mana nabla f yang mengandung variabel xy ini memiliki nilai yang sama dengan fx i ditambah fyj, di mana fx itu merupakan nilai f yang diturunkan secara parsial terhadap x, ditambah dengan fy yang dimana fy merupakan nilai dari fungsi f diturunkan secara parsial terhadap variabel y. Medan vektor yang disebut dengan nabla tersebut, nabla f, itu disebut sebagai medan vektor konservatif. Sementara medan skalarnya f itu disebut fungsi potensial. Lanjut, kita akan membahas mengenai divergensi dan curl. Jika f besar x, y, z yang mengandung x, y, z ya, nggak perlu gue baca lagi, mungkin langsung aja f-nya aja. Jika f sama dengan pi ditambah qj ditambah rk, maka divergensinya memiliki nilai dari fungsi P diturunkan terhadap X secara parsial, ditambah X diturunkan terhadap Y secara parsial, ditambah fungsi R diturunkan terhadap Z secara parsial. Jadi bisa kita lihat dia merupakan fungsi dari masing-masing arah vektor yang diketahui secara berurutan. Jadi yang di depan I dia diturunkan terhadap X, yang J diturunkan terhadap Y, dan yang di depan K itu diturunkan terhadap Z. Untuk yang divergensi. Untuk yang curl sendiri, ini sebenarnya rumus utamanya seperti ini, yang do R per do Y dikurang do Q per do Z, I ditambah sekian sampai do P, do Y dikali arah vektor K. Tapi secara umumnya sendiri, ini yang lebih mudah untuk dihafalkan itu yang ini, yang berbentuk determinan. Karena kenapa gue bisa bilang mudah? Karena di sini adalah dia bentuknya berurutan, di mana nilai I di bawahnya adalah do per do X, dan di bawahnya lagi P. Sama kayak ini, secara berurutan ya. Tapi untuk pengerjaannya, karena dia merupakan determinan, dan ini adalah vektor 3 kali 3, maka dia menghitungnya dengan menggunakan metode Sarus. Mungkin ada di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya akan dibahas. Mungkin segitu untuk yang divergensi, curl, dan lainnya. Langsung aja ke contoh soal biar lebih mudah dipahami. Yang pertama, tentukan medan vektor gradien dari f jika nilai f x, y, z-nya tersendiri itu memiliki nilai x pangkat y ditambah sin xz.
Nah, ini cara pengerjaannya berarti kita bisa menggunakan medan vektor gradien yang mana yang ada di bawah sini. Yang kita cari adalah nilai nabla F-nya. Tapi karena di sini dia memiliki 3 variabel, X, Y, maupun Z, maka dia memiliki 3 peubah. Berbeda sama yang di sini, gue cuma nge-mention 2 peubah aja. Berarti satu lagi ada FZ, X, Y, Z dengan arah vektor K. Ya, langsung aja kita masuk yang pertama. Nah, seperti ini. Nabla F sama dengan Fxi ditambah Fyj ditambah Fzk. Di mana disuka terhadap X dia memiliki nilai F pangkat Y sin XZ ditambah kalau FY hasilnya seperti ini, maaf, ini masih hasil dari Fx. Nilainya seperti ini. Lalu untuk nilai dari FY adalah ini. Dan nilai Fz adalah seperti ini. Cara perhitungannya sebenarnya mudah. Bisa kita hitung secara manual. Yang mungkin agak ribet adalah ketika kita turunkan terhadap X. Karena di sini X-nya muncul 2 kali. Yang pertama di bagian depan dan di bagian sinus. Jadi untuk pengerjaan yang bagian X itu, kita bisa menggunakan apa namanya? Ketika kita menggunakan sifat turunan, di mana UV ketika kita turunkan, maka akan mendapatkan nilai U aksen V ditambah UV aksen. Jadi yang pertama gue turunkan adalah X yang di depan, lalu yang diturunkan kedua adalah X yang di dalam sinus. Seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua. Carilah divergensi jika F-nya itu diketahui cos XZI ditambah YZ kuadrat J dikurang 3K. Oke, divergensi kita punya nilainya seperti ini untuk rumusnya. Tinggal masukkan aja. Berarti di sini dia diturunkan terhadap X nilainya berapa gitu. Diturunkan terhadap X berarti dia ini ya, minusin XZ dikali Z. Nah, seperti ini. Ditambah yang YZ kuadrat itu terhadap Y berarti Z kuadrat. Dan yang di depan K ini dia tidak memiliki variabel sehingga ketika diturunkan dia hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga hasil seperti ini. Untuk yang nomor 3 ditanyanya adalah curl dari F jika diketahui F-nya adalah seperti ini, fungsi. Nah, di sini gue menggunakan metode Sarus ya dengan determinan 3 kali 3. Jadi tinggal gue kalikan saja ini, ditambah ini, tambah ini, dan dikurang ini. Ya tahu ya cara menggunakan metode Sarus pada vektor 3 kali 3, matriks 3 kali 3, Pak. Nah, untuk yang nomor 4, sengaja nggak gue isi, ini buat latihan. Untuk tipsnya sendiri, mungkin pertama kita cari dulu nilai curl-nya dari fungsi F ini yang ada. Setelah itu baru kita nyari nilai divergensinya. Itu mungkin bisa jadi buat latihan ya, latihan soal yang bisa dikerjakan bagi masing-masing individu. Dan kalau misalkan udah ada jawabannya, bisa langsung aja dijawab di kolom komentar. Nanti yang bisa jawab pertama ditraktir oleh Bang Sabto. Oke, lanjut ke materi integral garis. Untuk integral garis ini, sebenarnya ada pembuktian terlebih dahulu dari pembahasan yang diberikan oleh Pak Sugi. Secara singkatnya mungkin gue jelasin secara singkat aja. Misalkan kita punya kurva C. Nah, ini kurva C-nya yang jalannya berkelok-kelok ini. Di mana nilai X sama dengan XT. Jadi dia mengandung parametrik T. Dan Y sama dengan YT. Dan dia dibatasi oleh A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Ini dia dibatasi itu. Oke, setelah itu persamaan vektornya sendiri kita punya RT sama dengan XTI ditambah YTJ. Ini arah vektor ya. Oke, yang pertama ada selang A, B kita bagi menjadi n bagian. Nah, n bagiannya ini kita hitung dengan lebar yang sama. Berarti ini kayak waktu kita kemarin tentang integral lipat 2 maupun integral lipat 1 pada saat PPKU, di sini kita ngebaginya itu memiliki lebar yang sama. Sehingga di sini kita bisa tulis aja untuk T yang mau kita ambil, maka sebelah kirinya itu memiliki TI min 1 dan sebelah kanan itu adalah TI. Untuk T yang akan kita pilih. Lalu untuk titik-titik PI, XI, YI, itu salah satu titik yang kita ambil di bagian atas ini, itu membagi C menjadi N busur bagian.
Dengan panjangnya, kalau ini pasti beda-beda karena garisnya sendiri ini tidak lurus, tidak linear. Lalu dari P yang kita pilih, dari 2P yang kita pilih, salah satunya kita pilih dengan notasinya adalah PI bintang di atasnya dengan XI, YI. Setelah itu, maka kita bisa menemukan integral garis dari F sepanjang kurva C ini. Merupakan nilainya adalah integral dengan lintasan C, ya lintasan C, fx y ds itu memiliki nilai yang sama dengan limit n mendekati tak hingga. Jadi apa namanya, partisi yang kita gunakan itu sebanyak mungkin dari i sama dengan 1 sampai tak hingga tuh. Dari fxi bintang i bintang ini dimana salah satu yang kita pakai, yang kita ambil, terus delta si. Nah, untuk delta si-nya itu apa, sama ds-nya itu ada di slide berikutnya. Oke. Nah, untuk ds per dt-nya sendiri, itu bisa kita dapatkan sebenarnya dari delta si-nya dulu ya. Itu merupakan turunan dari x kuadrat ditambah turunan dari y kuadrat. Jadi untuk ds per dt-nya itu seperti ini. Ini diakarin, lalu nilai dt-nya itu kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi nilai ds-nya sama dengan akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Nah, jadi ds yang ini kita pindahkan, kita ganti, kita substitusi dengan nilai ds yang kita punya di sini. Sehingga nilainya seperti ini. Dengan parameternya adalah parametrik T. Jadi kalau sebelumnya kita punya fungsinya itu mengandung X maupun mengandung Y, tapi kita punya parametrik Y, maka fungsi yang ini akan kita ganti dengan parametrik T yang kita punya. Sehingga apa namanya, bentuk integral garisnya akan ditemukan hasilnya. Lalu untuk apa namanya, lintasnya sendiri ataupun kurva yang akan kita cari, jika diketahui kurvanya itu ada banyak, misalkan kurva 1, kurva 2, dan kita diminta jumlahnya, maka kita tinggal tambahkan saja, kita gabungkan nilainya. Jadi untuk yang secara keseluruhan lintasannya, nilainya adalah ketika lintasan yang pertama ditambah dengan lintasan yang kedua sampai lintasan sebanyak yang kita disuruh kerjakan gitu, sebanyak yang kita pinta. Ini secara umum ya, berarti sampai N. Selanjutnya mungkin ke kerja. Ini misalkan pertama F sama dengan PI ditambah QJ ditambah RK. Ini anggap aja berarti dia kasus terhadap 3 peubah, maka di sini dia memiliki mengandung variabel X, Y, Z. Itu merupakan medan gaya pada ruang vektor berdimensi 3. Dan kurvanya itu, kita misalkan kita ketahui nilainya adalah RT sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. Dengan batannya adalah seperti ini, dari A sampai B. Maka ini penjelasannya ya, definisinya sendiri. Kerja yang dilakukan F untuk memindahkan partikel menelusuri kurva C adalah W integral dari lintasan C FTDS dengan T-nya sendiri adalah vektor singgung satuan di X, Z. Jadi di sini nilai W sama dengan integral pada lintasan C FTDS. Di sini kita ganti lintasan C-nya, karena dia dibatasi oleh A sampai B, maka batas bawahnya A dan batas atasnya itu adalah B. Untuk nilai F-nya sendiri tetap. Lalu untuk nilai T-nya, ini kita ganti menjadi turunan R aksen per arah vektor R aksen. Dan untuk yang ds-nya menjadi seperti ini. Sama kayak yang bawahnya, satunya. Terus untuk satunya lagi jadi dt. Ini apa pembuktiannya pernah dibahas oleh Pak Sugi juga. Oke, selanjutnya nilai dari arah vektor R aksen ini kita bisa coret masing-masing kan nilai juga sama-sama positif. Berarti sisa F R aksen dt. Nah, terus kenapa ini dt-nya bisa berubah jadi dr? Itu sebenarnya karena R aksen kan berarti turunan R. Nah, cuman karena di sini diturunkan terhadap T dan kita punya dt belakang yang kita coret, sisa dr. Dan itu akan menggantikan posisi si dt menjadi dr. Sisanya adalah integral dari batas bawah A sampai B F dr gitu. Lalu ya tinggal kita pindahkan saja. Kita udah punya kan tadi F-nya yang di atas ini. Dia nilainya adalah PI ditambah QJ ditambah RK
lalu DR-nya kita punya XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. Nah, cuma karena mereka dikalikan, maka kita nggak perlu lagi mainin dalam bentuk apa namanya, arah vektor. Jadi IJ sama K-nya nggak perlu kita bawa lagi. Kita masukkan aja nilai P, Q sama R, dan XT, YT, sama ZT-nya. Nah, untuk yang F sama P, Q, R masukin. Dia dikalikan terhadap DR, berarti diturunkan dulu ya ke DR. Berarti XT-nya kita turunkan, jadi DX, terus DY sama DZ. Nah, untuk yang P-nya sendiri, Q maupun R, nanti dia mengandung parametrik T. Sudah terubah. Enggak yang kayak fungsi awalnya. Nanti kita bisa coba lihat dari contoh soal. Dan untuk sifatnya, sifat yang diketahui ini cuma ada satu sebenarnya. Kalau misalkan lintasannya adalah negatif dari lintasan C, dari FRDR, itu memiliki nilai yang sama dari negatif lintasannya positifnya FDR. Contohnya kayak begini misalkan. Dia punya lintasan dari 5, enggak deh. Dari misalkan kita punya lintasannya adalah -5 bawahnya. Gitu. Ini untuk C-nya ya. Itu dia sama aja dengan negatif lintasan 5 gitu. C-nya 5. Kan lintasan itu nggak melulu soal dia dibatasi oleh daerah mana sampai mana, nggak harus. Jadi pokoknya kalau misalkan dia negatifnya itu sama aja dengan negatif di depan. Itu sifatnya. Lalu untuk contoh soalnya seperti ini. Ini gue ngambil dari Purcell secara langsung. Carilah massa kawat yang kerapatannya adalah KZ jika kawat tersebut berbentuk helix dengan parametrik X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, Z sama dengan 4 T, dan T-nya itu terbatasi oleh 0 sampai Pi. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Pertama, kita cek dulu apa yang kita diminta untuk mengerjakan. Yang diminta untuk mengerjakan adalah massa kawat. Maka nilai M sama dengan integral dalam lintasan C untuk KZDS, di mana di sini dia integralnya berarti memiliki batas bawah 0 dan batas atasnya pi. K, nah untuk Z ini, seperti yang udah gue singgung di slide sebelumnya, dia diganti parametriknya dengan 4T. Lalu untuk akarnya ini, tadi yang udah gue singgung di slide sebelumnya. Nah ini, karena dia ada 3 variabel, maka di sini dia d per dt x kuadrat ditambah d per dt y kuadrat ditambah d per dt z kuadrat. Tinggal dimasukin aja. Ini turunan dari 3 cos T kan berarti min 3 sin T kuadrat. Yang Y jadi 3 cos T dikuadratkan. Dan ini diturunkan terhadap T jadi 4 dikuadratkan. Tinggal di compute saja. Di sini sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T kita satuin. Jadi 1 kan ini ya kalau dijumlah. 9 dikali 1 tambah 16, 25. Akar 25, 5. 5 kali 4, maju ke depan 20. K-nya keluarin. Dan T-nya ini mesti kita integralin, karena diintegralkannya terhadap T. Jadi kita punya nilainya adalah 10K pi kuadrat. Jadi di sini ada kesimpulan lain yang bisa kita dapatkan. Kalau misalkan ini K-nya adalah sebuah koefisien gitu, koefisien pada sebuah kawat, maka massa kawat tersebut dia bergantung pada koefisien kawat tersebut. Dan dia pun bergantung terhadap nilai pi. Cuman kalau nilai pi kan nggak bakal berubah ya, pasti 3,14. Kalau nilai K itu tergantung sama benda yang kita gunakan. Itu aja untuk kesimpulannya. Lalu untuk contoh soal kedua, mungkin seperti ini. Ini kita menggunakan cara mengerjakan usaha atau work. Kita hitung integral dari lintasan C, x kuadrat min y kuadrat dx ditambah 2xy dy. Sepanjang kurva C, yang persamaan parametriknya adalah, ini parametrik x sama dengan t kuadrat, y sama dengan t pangkat 3, dan t itu dibatasi oleh 0 sampai 3/2. Oke, yang pertama, di sini kita punya nilai P, nilai Q, dan di sini ada dx sama dy. Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini. Cuman karena ini 3 peubah, sedangkan yang kita kerjakan sekarang ada 2 peubah, jadi z kita abaikan. Oke, di sini kita turunkan dulu nilai nilai x turunkan terhadap t, maka kita punya dx sama dengan 2t dt. Untuk yang y, kita punya 3t kuadrat dt. Tinggal kita substitusi aja.
naikin ke atas. Kita ganti nilai X-nya menjadi T kuadrat, dan sisanya dx juga kita ganti jadi 2T dt, dan nilai dy-nya menjadi 3T kuadrat dt. Setelah kita masukin bla 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 bla, kita ketemu hasilnya seperti ini. Sebenarnya masih bisa di-compute lagi ya, cuman terlalu panjang mungkin. Ini jadi setengah 3/2/8, kan banyak banget. Ditambah sepertiga 3/2/6. Seperti itu. Itu bisa dikerjakan secara mandiri. Oke, sepertinya segitu saja untuk materi pertemuan 10 ini. Ini menjadi bagian paling penutup untuk kuis minggu depan. Karena materi yang akan dibawakan adalah materi pertemuan 8 sampai pertemuan 10. Sekian dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.